Halo penggemar Gprofis, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal PM dan juga PK nanti ya. Femi mulai berlatih untuk mengikuti lomba lari lintas alam sejauh 8 km dengan berlari setiap pekan selama 28 pekan. Femi mengawali latihan dengan berlari sejauh 2,3 km pada pekan pertama. Setiap pekan setelah itu dia berlari 250 meter lebih jauh dari pekan sebelumnya sampai dia berlari melampaui jarak sungguhnya untuk dapat menyelesaikan panjang lintasan lari lintas alam. Setiap pekan setelah itu dia menyelesaikan lintasan tanpa menambah jarak. Nah, jika LN menyatakan panjang lintasan yang ditempuh Femi pada pekan ke-N, maka LN rumusnya apa ya? Oke, sekarang mari kita perhatikan baik-baik. Ini adalah penerapan dari barisan aritmatika. Nah, suku awalnya di situ adalah 2,3 ya, kilometer satuannya ini kilometer. Kemudian dia menambah secara konstan sebelum mencapai jarak 8 km sebesar 250 meter atau 0,25 km. Jadi kalau gitu ini ditambah 0,25 km jadinya 2,55 km ya. Jadi ini nambahnya adalah 0,25 km gitu ya. Nambah segitu. Kemudian dia kalau nambah lagi secara konstan 0,25 ini jadinya 2,80 kan kilometer. Nah, dan seterusnya begitu. Nah, ini adalah barisan aritmatik. Jadi kalau begitu kita menggunakan UN dari barisan aritmatik. Nah, cuma di sini disimbolkan LN ya. LN itu sebenarnya sama dengan UN. UN-nya itu adalah A plus N min 1 dikalikan beda. Sekali lagi ini adalah barisan aritmatik karena bedanya sama yaitu 0,25 km. Nah, sekarang berarti ini kita masukkan A-nya adalah 2,3 satuan kilometer. Kemudian ini N min 1. Bedanya kita masukkan yaitu 0,25 km. Nah, jadi kalau gitu ini 2,3 saya sederhanakan, ini saya kalikan ke dalam 0,25 N min 0,25. Ini kalau saya taruh depan 0,25 N-nya boleh kan? Terus kemudian 2,3 dikurangi 0,25. Nah, itu hasilnya adalah 2,05. Nah, jadi jawaban nominasinya adalah A dan B. Tapi perhatikan baik-baik, ini ada N yang A 1 sampai 28, sedangkan yang B itu N-nya 1 sampai 24. Ini yang benar yang mana? Nah, perhatikan baik-baik bahwa di sini tidak akan berlaku barisan aritmatik ketika dia sudah melampaui batas 8 km, tepat melampaui 8 km. Jadi kalau kita mencoba misalkan di sini ya, yang di B, L24 itu sebenarnya berapa? Kita cek ya. Jadi 0,25, N-nya 24, plus 2,05. Nah ini kan 24 bagi 4, ya 6 ya. Ini kan seperempat 0,25 kali 24 itu 6. 6 ditambah 2,05. Berarti kan 8,05 km. Nah, jadi setelah ini dia tidak menambah jarak lagi karena sudah melampaui ini 8 km. Nah, itu ceritanya tadi kan begitu ya. Jadi kalau begitu, kalau ini sampai N-nya 28, ya jelas salah ya, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dalam teks. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di sini adalah B. Oke, nomor 2, pilihlah jawaban pada kolom di sebelah kanan pernyataan yang sesuai dengan jawaban. Pernyataan yang pertama, jarak terjauh yang ditempuh Femi dalam sesi latihan sebelum perlombaan adalah 8,05 km. Apa betul? Nah, tadi sudah kita jawab ya. Nah, ini 8,05 km itu jarak terjauhnya. Oke, betul. Kemudian yang nomor 2, Femi tidak lagi menambah jarak latihannya setelah pekan ke-23. Oke, sekarang kita hitung aja pada pekan ke-23 itu sebenarnya berapa jarak yang dia tempuh ya.
pada pekan ke-23. Jadi kalau kita hitung pada L23 itu berarti kan 0,25 kali 23 ditambah berapa itu? Ditambah 2,05, ya kan? Berarti kalau begitu ini kan berapa? 23 dibagi 4 itu 5,75 ditambah 2,05. Ini hasilnya berapa ini? Kalau saya jumlahkan 7,80 kilometer. Jadi kalau begitu masih bisa menambah kilometernya, ya kan? Karena belum melampaui 8 km. Baru L24 nanti mencapai 8,05. Nah, setelah pekan ke-24 baru dia tidak menambah jarak karena sudah melampaui 8 km. Jadi katanya Femi tidak lagi menambah jarak latihannya setelah pekan ke-23. Ya berarti kurang tepat alias salah. Masih bisa menambah jarak. Kemudian yang pernyataan 3, jumlah jarak yang telah ditempuh Femi dalam latihan sampai pekan ke-7. Nah ini jumlah jarak. Kalau jumlah jarak berarti kita menghitung jumlah suku ke N dari barisan aritmatik. Jadi kalau kita lihat SN-nya itu rumusnya apa sih? SN itu kan N per 2, ya kan? Di dalam kurung 2A ditambah dengan N-1 dikalikan dengan beda. Ini jumlah dari suku ke N barisan aritmatik. Jadi kalau gitu di sini kan S7 yang ditanyakan. S7 berarti 7 per 2, ya kan? 2 dikalikan suku pertamanya 2,3 km tadi ya. Nah ini 7 kurangi 1 dikalikan bedanya adalah 0,25 gitu. Jadi kalau begitu ini adalah 7 per 2 dikalikan 4,6 plus 6 dikalikan ini 1,5 ya, 6 kali seperempat. Jadi ini 7 per 2 dikali dengan 6,1. Nah ini hasilnya 21,35 km. Jadi kalau begitu ini salah berarti ya. Nomor 3, jika pada pekan ke-10, ke-13, dan ke-17 Femi tidak dapat melakukan latihan, jumlah jarak yang Femi tempuh sampai pekan ke-18 adalah berapa? Sampai pekan ke-18. Oke. Jadi kalau begitu, panjang lintasan yang libur yaitu pada itu ya pekan ke-10 ini. Jadi ini kita hitung tadi adalah kan rumusnya tadi seperempat ya, 0,25 dikalikan N 10 ditambah dengan 2,05. Nah ini hasilnya berapa ini? Berarti kan 2,5 ditambah dengan 2,05 ini berarti 4,55. Terus kemudian yang L13 juga kita hitung karena dia libur, jadi 0,25 kali 13 plus 2,05. Nah ini kalau dihitung hasilnya adalah 5,30 ya. Terus kemudian ada L17 libur berarti 0,25 kali 17 ditambah dengan 2,05. Ini hasilnya langsung aja 6,30 gitu. Nah sekarang kita hitung jarak total yang ditempuh pada pekan ke-18. Pakai ini ya, pakai jumlah barisan aritmatik N per 2. Ini rumusnya tadi. Nah ini rumusnya. Kita pakai itu, jadi N per 2 berarti 18 per 2. Nah tadi 2 kali A suku awal ini ditambah dengan 18 ya, min 1 dikalikan bedanya adalah 0,25. Nah ini kalau dihitung langsung aja saya yaitu 79,65. Oke. Nah kalau begitu jarak total sesungguhnya yang telah ditempuh dikurangi liburan 79,65 dikurangi dengan 4,55 dikurang 5,30 dikurang 6,30. Nah ini hasilnya adalah 63,5 ya. Jadi kilometer. Jadi kalau gitu jawabannya adalah D.
Sekarang kita jawab nomor 4. Jika kalori yang terbakar pada tubuh Femi sebesar 60 kalori ketika ia berlari sejauh 1 km, jumlah kalori yang telah terbakar selama 28 pekan latihan yang telah dilakukan Femi adalah berapa kalori? Nah, kita tahu bahwa panjang lintasan pada pekan ke 24 itu kan 8,05 kilometer ya tadi ya. Nah, setelah itu dia tidak menambah jarak karena sudah melampaui 8 kilo. Jadi kalau begitu L25 nanti ya tetap 8,05 kilometer. Kemudian L26 tetap 8,05 kilometer. L27 begitu juga sama, tidak menambah jarak gitu ya. L28 juga tidak menambah jarak seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk S24 itu harus dihitung ya. Nah, ini S24. Ini yang tidak menambah jarak, saya hitung S sampai 24 ini yang memenuhi aturan barisan aritmatik. Jadi pakai rumus SN tadi yaitu 24 dibagi 2, kemudian 2 kali 2,3 gitu kan ya. Ditambah 24 dikurangi 1 kali 1/4 gitu kan rumus SN-nya. Nah, ini 12 ya. Ini 4,6 ditambah dengan ini 23 kali 1/4 ya, 5,75. Kemudian saya jumlahkan ya. 12 ini adalah 10,35. Kemudian saya kalikan, dapatnya 124,2 ya, satuannya kilometer. Nah, setelah itu total jarak, jadi total jarak 28 pekan itu berarti kan ini 8,05 dikalikan 4, ini ada 4 ya. Ada 4 ditambah dengan yang ini 124,2 itu ya kan. Ini nambah sini ya. 28 pekan. Jadi kalau begitu dapatnya adalah 156,4 km. Tapi kita ditanya jumlah kalori. Jadi kalau tanya jumlah kalorinya ya, kalori yang dikeluarkan itu adalah kan 1 kilometernya itu 60 kalori ya. Jadi kalau gitu ini 156,4 ya. Kita kalikan dengan berapa itu? Ya 60 kalori dong. 60 kalori. Jadi kalau gitu hasilnya berapa ini? Kalau dikalikan 60, jadi hasilnya adalah 9384 kalori. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah D. Baiklah, berikutnya saya akan bahas soal PK. Untuk bilangan real, P dan Q tertentu grafik fungsi Gx, X kuadrat min Gx plus 11 melalui titik 1,6, P,3 dan P plus 3,6. Titik puncak grafik fungsi Gx adalah bagaimana? Kita temukan dulu fungsi Gx-nya bagaimana ya. Dia akan melewati titik 1,6. Melewati 1,6. Berarti ini kalau begitu artinya bahwa G1 itu hasilnya adalah 6 ya. Jadi kita masukkan aja G1 berarti 1 kuadrat min Q kali 1 plus 11 itu sama dengan 6. Berarti kalau begitu ini kan 12 min Q sama dengan 6. Berarti saya tahu Q-nya adalah 6. Jadi langsung ketemu Q-nya itu adalah X kuadrat min Q-nya 6 berarti 6X plus 11. Nah, ini langsung saya bisa menentukan titik puncak grafik fungsi Gx. Nah, langsung aja. Caranya adalah kita cari dulu berapa apsis dari puncaknya. Apsis dari puncaknya itu adalah min B per 2A. Nah, ini persamaan sumi simetri ya. Grafik parabol. Jadi min B-nya itu min 6, kita bagi dengan 2, A-nya 1.
Jadi kalau begitu hasilnya 3. Nah kalau XP-nya ketemu 3, maka YP-nya berapa? Itu sangat mudah. YP itu sama aja dengan G dengan mengisi XP-nya 3 gitu. Ya kan ini absis puncaknya ya. Jadi masuk aja 3 kuadrat min 6 kali 3 ditambah dengan 11. Jadi 9 min 18 ditambah 11. Berarti ini kan 20 kurangi 18. Hasilnya berapa? 2. Jadi kalau begitu XP, YP adalah koordinat titik puncak. Berarti XP-nya 3, YP-nya 2. Jadi jawaban yang tepat adalah D. It's very easy problem.